Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baiklah. Sekarang kita ambil absen dulu. Jihan Irbah, Bu. Winda Marianti, Hadir, Bu. Rita Indah Septiani, Hadir, Bu. Kamila Rahmayati, Hadir, Bu. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran kita pada pagi ini adalah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kata pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, keduanya itu saling beriringan. Padahal keduanya pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi adalah hal yang berbeda. Mari kita bahas tentang pembangunan ekonomi. Apa sih pengertian dari pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi ini adalah salah satu perubahan menuju arah perbaikan yang dilakukan secara terencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, tujuan dari pembangunan ekonomi ini adalah yang pertama, meningkatkan kualitas hidup dalam masyarakat. Dua, memperluas distribusi barang kebutuhan pokok. Tiga, memperluas kesepakatan kerja. Dan keempat, memperbaiki kualitas pendidikan. Yang kelima, meningkatkan pendapatan masyarakat. Termasuk ciri-ciri pembangunan ekonomi. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, memperluas distribusi barang kebutuhan pokok. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja. Yang keempat, memperbaiki kualitas pendidikan. Dan yang kelima, meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Terbagi atas dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi terdiri dari yang pertama sumber daya manusia. Yang artinya ketika suatu negara memiliki sumber daya alam yang melimpah, maka pembangunan ekonomi pun sangat melimpah, sangat cepat dan lebih maju. Yang kedua adalah sumber daya manusia, yang diartikan mempunyai kualitas pendidikan yang tinggi atau pengetahuan. Yang ketiga modal, dan yang keempat iptek. Selanjutnya faktor non-ekonomi. Yang pertama, kondisi kestabilan dan keamanan negara. Intinya, ketika suatu negara dalam keadaan berperang, mungkin pembangunan ekonominya akan terganggu. Yang kedua, birokrasi atau keizinan pemerintah. Yang ketiga adalah etos kerja. Yang keempat, kondisi sosial dan budaya masyarakat. Perencanaan pembangunan ekonomi adalah upaya pemerintah dalam mengkoordinasikan kebijakan untuk mencapai tujuan perekonomian nasional seperti pengurangan kemiskinan, percepatan pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya, program perencanaan pembangunan ekonomi. Yang pertama, pengentasan kemiskinan. Yang kedua, riset dan perkembangan pertanian. Yang ketiga, perencanaan keluarga. Yang keempat, kebijakan ketenagakerjaan. Yang kelima, meningkatkan kemajuan teknologi lokal. Yang keenam, analisis proyek investasi. Yang ketujuh, pengembangan kewirausahaan. Ciri perencanaan pembangunan ekonomi, adanya usaha untuk yang pertama mencapai perkembangan sosial ekonomi yang positif, yang kedua meningkatkan pendapatan per kapita, yang ketiga mengadakan perubahan struktur ekonomi, yang keempat perluasan kesepakatan kerja, yang kelima pemetaan pembangunan, yang keenam, pembinaan lembaga ekonomi masyarakat untuk menunjang pembangunan. Yang ketujuh, menjaga stabilitas ekonomi. Fungsi dari perencanaan pembangunan ekonomi itu adalah yang pertama, pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan. Yang kedua, perkiraan potensi prospek, hambatan, serta risiko yang mungkin timbul dalam pembangunan. Yang ketiga, kesempatan untuk memilih yang terbaik. Yang keempat, penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan. Yang kelima, standar pengawasan dan evaluasi. Baiklah, sekarang kita masuk pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu merupakan perkembangan ekonomi yang menyebabkan barang dan jasa dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, meningkatnya produksi barang dan jasa. Yang kedua, meningkatnya output per kapita. Yang ketiga, adanya perubahan pada sektor ekonomi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, barang modal. Yang kedua, kualitas tenaga kerja. Yang ketiga, manajemen. Yang keempat, kemajuan teknologi. Kelima, sumber daya alam. Yang keenam, kewirausahaan. Selanjutnya, kita masuk perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Perbedaannya itu, sedang pembangunan ekonomi adalah yang pertama, meningkatkan kualitas hasil produksi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, kenaikan jumlah hasil produksi berupa barang dan jasa. Yang kedua, kenaikan GNP lebih besar daripada kenaikan jumlah penduduk. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP-nya dari tahun ke tahun tanpa memperhatikan apakah kenaikan lebih besar atau lebih kecil dari kenaikan jumlah penduduk. Yang ketiga, peningkatan GNP dari tahun ke tahun disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP dari tahun ke tahun tidak disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek, hanya menambahkan sarana yang belum ada. Yang keempat, kenaikan GNP disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan. Sedangkan dari pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP dari tahun ke tahun tidak disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan.
Baiklah. Hanya itu materi kita hari ini. Selanjutnya, saya akan memberikan pertanyaan kepada Saudari Winda. Ya, Bu. Pertanyaannya tuh, sebutkan tahap pertumbuhan ekonomi dari teori Karl Buller. Baik, Bu. Tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Karl Buller adalah yang pertama itu yaitu rumah tangga tertutup, dan yang kedua rumah tangga kota, yang ketiga rumah tangga bangsa, dan yang keempat itu rumah tangga dunia. Mungkin sekian dari saya, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Winda. Sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi? Saya, Bu. Silakan, Saudari Jihan. Boleh baca buku kan, Bu? Boleh. Jadi materi hari ini kan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ya. Pengertian dari pembangunan ekonomi sendiri adalah proses perubahan menuju perbaikan yang dilakukan secara sadar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Maka dari itu, ciri-ciri dan tujuan pembangunan ekonomi itu sama, yaitu nomor 1, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, memperluas distribusi barang. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja. Keempat, memperbaiki kualitas pendidikan. Dan yang kelima, meningkatkan pendapatan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi itu ada 2, faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi itu sumber daya manusia, yaitu modal dan iptek. Sedangkan faktor non-ekonomi itu kondisi kestabilan dan keamanan negara, seperti birokrasi, etos kerja, kondisi sosial, dan budaya masyarakat. Lalu perencanaan pembangunan ekonomi. Perencanaan pembangunan ekonomi adalah upaya pemerintah untuk mengkoordinasikan kebijakan yang tujuannya untuk perekonomian nasional, seperti untuk mengurangi kemiskinan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Program perencanaan pembangunan ekonomi itu ada 7. Yang pertama ada pengentasan kemiskinan, yang kedua riset dan pengembangan pertanian, yang ketiga perencanaan keluarga, yang keempat kebijakan ketenagakerjaan, yang kelima meningkatkan kemajuan teknologi lokal, yang keenam menganalisis proyek investasi, dan yang ketujuh pengembangan kewirausahaan. Maka dari itu ada ciri-ciri perencanaan pembangunan ekonomi. Yang pertama, mencapai perkembangan sosial ekonomi yang positif. Yang kedua, meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, mengadakan perubahan struktur ekonomi. Yang keempat, perluasan kesempatan kerja. Yang kelima, pemerataan pembangunan ekonomi. Yang keenam, pembinaan lembaga ekonomi masyarakat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Fungsi perencanaan pembangunan ekonomi itu sendiri adalah yang pertama, pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan. Yang kedua, perkiraan potensi, prospek, hambatan, serta resiko yang mungkin timbul dalam pembangunan. Yang ketiga, kesempatan untuk memilih yang terbaik. Keempat, penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan. Dan yang terakhir, standar pengawasan dan evaluasi. Lalu materi masuk ke pertumbuhan ekonomi. Pengertian dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri, kalau tadi perkembangan itu adalah perubahan, maka pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dari kegiatan ekonomi yang menyebabkan barang dan jasa masyarakat itu bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang.
Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi yang pertama meningkatkan produksi barang dan jasa, yang kedua meningkatkan output per kapita, dan yang terakhir adanya perubahan pada sektor ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu sendiri ada 6. Yang pertama barang dan modal, yang kedua kualitas tenaga kerja, yang ketiga manajemen, yang keempat kemampuan teknologi, kelima SDA, dan yang terakhir kewirausahaan. Nah, karena tadi ada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, kita bisa dilihat perbedaan keduanya, yaitu kalau pembangunan ekonomi adanya peningkatan kualitas hasil produksi, sedangkan di pertumbuhan kenaikan jumlah produksi itu cuma barang dan jasa. Kalau di pembangunan ekonomi, kenaikan GNP lebih besar dari kenaikan jumlah penduduk. Kalau pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP dari tahun ke tahun tidak memperhatikan apakah ada lebih besar atau lebih kecil kenaikan jumlah penduduk. Di pembangunan ekonomi, peningkatan GNP dari tahun ke tahun disertai dengan perubahan struktur ekonomi, sedangkan di pertumbuhan ekonomi tidak. Dan yang terakhir, di pembangunan ekonomi, kenaikan GNP disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan, sedangkan di pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan peningkatan kesejahteraan. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari materi yang Ibu berikan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Jihan. Selanjutnya, nanti Ibu akan mengirimkan tugas di WA dan mengerjakannya sampai nanti terakhir jam 4. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Silakan Nak, ambil absen di e-learning. Ya, Bu. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.